Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 11 TKJ 1 sampai kelas TKJ 4. Semoga pagi ini kalian masih tetap semangat ya. Oke, kita hari ini masuk pada pertemuan kita yang kelima dengan mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, dengan materi kita yang selanjutnya yaitu cara kerja remote server lanjutan dari minggu lalu ya. Oke, kita masuk pada konsep remote server. Server remote adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN, tapi membutuhkan akses jarak jauh untuk itu. Nah, remote access server memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Sebagai contoh, pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN akan mendial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, ia akan dapat mengakses drive dan printer bersama, seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor, seperti itu. Kita dapat menggunakan misalnya perintah telnet untuk login, serta remote ke sistem lain pada jaringan kita. Nah, sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telnet beroperasi seolah-olah kita sedang login ke sistem lain dari remote terminal. Kita akan diminta untuk menggunakan nama login dan password. Akibatnya, kita login ke akun lain pada sistem lain. Bahkan jika kita memiliki akun di sistem lain, kita bisa menggunakan telnet untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini dia gambarnya. Berikut seperti ini skemanya ya. Atau kurang lebih ya, kita bisa bayangkan seperti ini. Nah, berikutnya itu ada telnet. Nah, di sini telnet terbagi menjadi 4, yaitu server telnet, telnet client, secure shell atau SSH. Nah, yang berikutnya adalah server SSH. Nah, kita masuk pada penguji konfigurasi remote server atau telnet SSH. Server remote atau remote server adalah server yang diakses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda ataupun langsung. Nah, remote server dapat dilakukan dengan menggunakan telnet maupun SSH. Telnet adalah singkatan dari Telecommunication Network. Merupakan protokol client server yang memfasilitaskan akses remote login ke komputer host dalam sebuah jaringan komputer. Nah, ini caranya untuk menginstal telnet server dengan menggunakan perintah. Jadi, menggunakan perintah seperti ini. Nah, ini adalah contoh gambaran dari perintah tersebut atau gambaran yang bisa kita lihat ya. Langkah-langkahnya. Nah, yang berikutnya kita masuk pada untuk uji coba remote server dengan telnet dengan menggunakan perintah. Nah, perintah ini. Nah, kemungkinan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada dibilang masukkan username dan password server tersebut di sini nih. Nih. Ini pada gambar sudah terlihat ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjutnya untuk instalasi SSH gunakan perintah ini. Sudah dijelaskan perintahnya. Nah, kemungkinan akan terlihat gambar seperti di bawah ini. Nah, berikutnya untuk melakukan konfigurasi SSH dapat menggunakan perintah seperti ini. Nah, seperti ini perintahnya. Nah, di dalam konfigurasi ini port SSH dapat diganti agar keamanan lebih terjaga. Nah, seperti ini nih tampilan gambarnya nih. Nah, setelah selesai tekan Ctrl X. Ctrl tambah X. Jika ada permintaan save, maka pilih yes agar konfigurasi SSH tersimpan. Langkah terakhir, restart SSH
dengan perintah seperti tertera di bawah ini ya. Nih, seperti tertera di bawah ini gambar kecil. Nih. Berikutnya, untuk uji coba remote server dengan SSH dapat menggunakan tool putih seperti ini. Ini dia tampilannya ya, bisa kita lihat sama-sama. Nah, sekian pertemuan kita hari ini di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Jika ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, baik, saya akan memberikan tugas. Yang pertama, perhatikan pada slide kedua yang tadi. Slide yang kedua ya. Terlihat pada gambar ada beberapa bagian telnet, ya kan? Nah, ini dia bagiannya, ada 4 bagian nih. Ada 4 bagian. Tugasnya apa? Tugaskan, sebutkan, dan jelaskan pengertian dari masing-masing tersebut. Jadi, sebutkan dan jelaskan pengertian dari masing 4 poin tersebut beserta kegunaannya. Berarti, tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan dari masing-masing tersebut beserta kegunaannya. Kerjakan di double folio seperti biasa, kumpulkan pada hari Sabtu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.